Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini saya akan mereview kegiatan tim robot disebabkan oleh tim robot lolos nasional. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, saksikan saja bagaimana liputan saya ini guys. Nah guys, perjalanan tim robot memang tidak mudah ya. Dimulai dengan pengiriman proposal. Dengan masa pandemi ini, maka proposal kami kirim 2 kali disebabkan oleh adanya berita yang sangat terlambat untuk memutuskan apakah kontes robot akan dimulai atau tidak. Nah, setelah proses pengiriman proposal, maka dilalui dengan menunggu pengumuman tersebut. Alhamdulillah, tim robot Untan lolos untuk 2 divisi, yaitu divisi sepak bola dan divisi pemadam api. Nah, divisi sepak bola disebut sebagai KSBI, jadi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, dan divisi pemadam api yaitu divisi KRPAI, yaitu Kontes Robot Pemadam Api Indonesia. Setelah lolos seleksi proposal, maka sebelum masa pandemi biasanya dilakukan seleksi video, yaitu pengiriman video untuk memperlihatkan kinerja robot apakah sudah berhasil sesuai dengan keinginan atau tidak. Tetapi di masa pandemi ini ternyata hal itu tidak ada, tetapi dilakukan dengan mengadakan seleksi tahap 2. Alhamdulillah, 2 divisi yang kami ikuti lolos pada tahap ini. Kemudian seleksi berlanjut untuk seleksi wilayah, karena ternyata Universitas Tanjung Pura sekarang berada pada posisi wilayah 2, di mana wilayah 2 beranggotakan Jawa Timur, Yogyakarta dan Surakarta, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan. Sebelumnya, Universitas Tanjung Pura masuk dalam regional 2, yaitu bersatu dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, di masa pandemi ini regional tidak ada, tetapi diganti menjadi wilayah, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 yaitu Sumatera, Jawa Barat, DKI, dan juga Jawa Tengah. Guys, setelah melewati seleksi proposal, dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama, yaitu seleksi secara daring. Jadi seleksi tahap pertama sudah melakukan seleksi daring ya. Nah, seleksi itu berlanjut dengan seleksi tahap kedua. Seleksi tahap 2 yaitu berhubungan dengan kesiapan lapangan yang akan diperlombakan. Karena perlombaan dengan menggunakan sistem daring atau online, maka pusat akan memantau bagaimana kinerja robot kita pada tahap terakhir yang sudah bisa kita lakukan, kemudian kesiapan lapangan. Nah, karena sekarang melaksanakannya di universitas bersangkutan, maka kami pun menyiapkan lapangannya, yaitu lapangan sepak bola dan juga lapangan untuk kontes KRPAI atau pemadam api. Nah, ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksanaan ini. Sepak bola biasanya melaksanakan dengan full lapangan dan bertanding dengan robot lawan. Tetapi sekarang kita menggunakan istilahnya robot dummy atau robot yang dibuat seolah-olah itu merupakan robot lawan. Dan pertandingannya dengan menggunakan setengah lapangan. Sedangkan pada sistem robot KRPAI atau robot pemadam api, nah pelaksanaan tesnya atau pertandingannya menggunakan panduan dari pusat dan dilakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak ada. Misalnya, terjadi penutupan area lapangan, kemudian ada sesi di mana robot akan melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap ruangan yang dilewati, dan itu nanti dibuktikan dengan semburan air atau gas yang digunakan pada robot tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan tahap seleksi 2 untuk wilayah 2, nah alhamdulillah tim kita lolos untuk lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu seleksi wilayah
untuk tahap pertama, yaitu sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Setiap sesi yang dilakukan ada syaratnya, dan sebelumnya akan dilakukan dengan technical meeting. Nah, sebetulnya pada kondisi normal, sesi ini adalah kita sudah berangkat ke universitas yang menjadi tuan rumah, ya. Nah, tetapi pada masa pandemi ini, tuan rumahnya adalah kita sendiri. Jadi kita mempersiapkan lapangannya, kita mempersiapkan infrastruktur internet, ya, karena akan menggunakan sistem Zoom. Nah, berlanjut pada sesi pertama, ya, itu sebelumnya ada hari pertama adalah technical meeting. Jadi technical meeting itu kemudian dilanjutkan dengan pengecekan internet, ya, pengecekan internet, kemudian pengecekan robot yang kita miliki. Jadi biasa kita sebut sebagai trial, ya, percobaan. Nah, seleksi ini berlanjut untuk seleksi hari kedua. Di hari kedua ini, maka pelaksanaan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Di sesi 1 untuk robot sepak bola itu sudah menerapkan prinsip bertanding, ya. Jadi di sesi 1 ini kita akan menjalankan running test. Jadi running test pada setiap tim dilakukan dengan menggunakan format pertandingan. Jadi pemain, ya, operator, dan juga robot harus sudah memenuhi persyaratannya, ya, harus bisa mengoper karena menggunakan sistem pertandingan setengah lapangan. Robot harus bisa mengenali robot kawan, robot harus mengenali robot lawan, dan juga harus bisa mengenali bola dan kemudian mencetak gol. Nah, kemudian untuk di tim KRPAI, robot di sesi pertama dan kedua melakukan hal yang sama. Jadi penyusuran pemeriksaan lapangan, kemudian robot melakukan penyusuran ruangan, dan kemudian melakukan penyemprotan disinfektan. Ya, robot di KRPAI sudah bisa menyelesaikannya, tetapi pada prosesnya banyak sekali kendala yang dihadapi disebabkan oleh penyemprotan yang dilakukan terlalu sering sehingga memungkinkan komponen bisa basah sehingga bisa menyebabkan korslet, ya, atau gangguan pada bagian elektroniknya. Nah, pada sesi kedua untuk KRPAI berjalan dengan lancar sama dengan robot sesi yang pertama, tetapi pada sesi ketiga ternyata tim KRPAI mengalami kendala, yaitu sudah mulai muncul gejala sebetulnya pada waktu finishing di setiap sesi robot stuck, artinya robot tidak bisa melanjutkan penyusuran ruangan berikutnya walaupun sistem sensor segalanya masih berfungsi, ya. Nah, pada sisi ketiga ini robot mengalami kendala, ya, dan tetapi ternyata pada sisi ketiga ini pengumuman memberikan kesempatan kepada tim Universitas Tanjung Pura untuk bisa lanjut kepada seleksi nasional. Nah, tetapi untuk KRSBAI, ya, seleksi 1 dan 2 di seleksi sesi 1 robot kedua mempunyai masalah disebabkan oleh pengiriman komponen yang sangat terbatas waktunya, dan tim bekerja keras untuk bisa menyelesaikan robot tersebut karena ada komponen yang ternyata bermasalah, ya, sehingga robot 1 belum bisa kita gunakan. Nah, robot pertama yang kita gunakan sudah bisa bermain, tetapi karena dalam pertandingan harus melakukan komunikasi antara dua robot, maka robot cuma bisa memberikan gerakan, mengenali bola, mendekati bola, dan mengambil bola, ya. Nah, sebetulnya pada kondisi normal robot bisa melakukan penendangan, tetapi karena ini sistemnya berbeda dengan sistem yang biasa, maka tidak bisa terjadi komunikasi data itu, ya, antara dua robot. Nah, di sesi 2, robot kedua itu dicoba untuk digerakkan, ternyata berhasil, ya. Tetapi mempunyai persoalan berikutnya, yaitu komponen di bagian penendang, ya, terjadi kerusakan, ya, karena kita menggunakan sistem penendang solenoid. Nah, sehingga ada bagian step up tegangan yang jebol, mengakibatkan tendangan tidak bisa dilakukan. Akibatnya tim KRSB
tidak bisa melanjutkan pada sisi berikutnya, ya, karena tidak bisa mencetak gol. Nah, alhamdulillah ternyata dengan keberhasilan tim robot KPAI lanjut ke nasional itu menjadi pemicu sendiri, ya. Jadi kita mengulangi kondisi tahun lalu, ya, bahwa kita bisa melanjut pada nasional walaupun kita merupakan universitas yang berada di luar Pulau Jawa. Tapi hal yang mengembangkan bahwa ternyata kita bisa membuktikan bahwa tim Untan, tim robot Fakultas Teknik Untan tetap bisa maju, ya. Mudah-mudahan pada pertandingan nanti di bulan November, ya, tim Fakultas Teknik bisa mendapatkan poin terbaik, ya. Nah guys, bagaimana penjelasan yang saya berikan? Mudah-mudahan bisa membuat persoalan yang kita hadapi dalam tim robot bisa kita selesaikan dan bisa menjadi bahan pembelajaran yang sangat berarti untuk tahun-tahun yang akan datang untuk tim robot. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.